terlihat gendut. Buang pikiran itu ke laut. Harus kau tahu, cinta itu tak akan memandang sesuatu. Apapun itu, postur tubuh atau apapun di mataku, kau tetap gadis impian selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas, kembali menyapa Anda di luar kaca Anda. Senang sekali rasanya saya Putri Zain kembali hadir untuk menyapa Anda. Nah, untuk Anda yang ingin menyaksikan melalui live streaming kita, jangan lupa untuk search di Google Chrome kamu di klik tvri.go.id, atau kamu bisa juga mendownload aplikasi Klik TVRI. Jadi teman-teman bisa langsung ya, pemirsa yang di rumah bisa langsung lewat HP aja bisa langsung nontonin kita loh. Jadi jangan lupa untuk download aplikasinya. Hari ini tentu di Ngopi Cyber kita sudah kedatangan sosok inspiratif ya. Jadi ini adalah kiat-kiat untuk Anda pemirsa kira-kira yang ingin melamar pekerjaan atau yang ingin interview besok atau minggu depan. Nah, kita sudah langsung menghadirkan konsultan SDM. Kapan lagi kita akan mendapatkan tips and trik bagaimana interview yang baik dan benar? Karena bisa saja sering salah ya Pak ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ternyata sering menjebak nih pemirsa. Kita sudah bersama dengan Bapak Ihsan Rahmat MPC psikolog selaku konsultan SDM. Biasanya sering disapa Pak Ihsan. Benar ya Pak ya? Betul. Sudah berapa lama Pak menjadi konsultan SDM? Baru 15 tahun. Itu sudah lama, separuh dari umur saya Pak. Oh iya. Sudah 15 tahun, Iya. berarti kuliahnya psikolog juga? Iya. Oh, Psikologi. psikolog di USU, di Universitas USU. Sumatera Utara. Oke, tapi pasti nih pemirsa penasaran seperti apa kiat-kiatnya nih ya untuk menjadi konsultan SDM, atau untuk Anda nih pemirsa yang ingin interview kerja. Iya. Langsung nanti kita akan bertanya kepada Bapak dan langsung pertanyaannya itu akan mendapatkan jawaban nih. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita kira menjebak, tapi sebenarnya jawabannya simpel ya Pak ya. Tapi sebelum itu pemirsa ya, karena kita masih panjang obrolan kita pagi hari ini ya, kita mau ngulik sedikit profilnya dari Pak Ihsan. Berarti Pak Ihsan asli orang Medan? Asli orang Medan. Orang tua orang Medan? Orang tua orang Padang tapi sudah lama di Medan, lahirnya di Medan. Oh, lahirnya di Medan, dua-dua dari Padang? Padang. Dua-dua dari Padang. Dulu kenapa pada akhirnya ke Medan? Berdagang kah? Enggak, karena bapak dosen Oh, dosen. Dosen di USU. USU sampai Iya. saat ini? Sudah enggak ada. Sudah, oh sudah tidak ada lagi. Jadi waktu itu dosen apa? Pertanian. Oh, pertanian. Dan kenapa tidak ikut jejak ayah Pak waktu itu? Karena kalau ya sebenarnya awal ceritanya gara-gara saya memang lebih suka berhadapan sama orang langsung. Jadi tatap muka, sering diskusi gitulah. Dari SMA pun saya sudah sering lah bicara-bicara ya tentang orang lah. Jadi setelah itu saya tertarik ke psikologinya karena memang untuk mengasah lagi nih ilmu saya yang dulunya memang sudah ada bibit-bibitnya untuk itu ketemu sama orang. Rupanya saya salah, kaprah kalau melihatnya psikologi itu hanya berpikir cuman itu cuman mendengarkan orang aja, enggak sih. Padahal sebenarnya ada fokusnya itu kita membentuk suatu organisasi. Tuh, suatu perusahaan itu kan harus ada psikologinya, sentuhan-sentuhan psikologi itu wajib ada. Seperti itu. Jadi mengambil jurusan itu memang karena keinginan sendiri. Iya, karena bukan keinginan karena sendiri. dari orang lain. Bukan. Tapi waktu itu sudah mengerti berarti ya Pak untuk jurusan psikologi. Sudah mengerti, tapi karena USU angkatan pertama, saya syukurnya saya angkatan pertama psikologi USU. Di tahun 99. 99. Angkatan pertama, komting pertama, ketua PEMA pertama di psikologinya. Di psikologinya. Jadi waktu itu ya taunya akan berhadapan dengan banyak orang seperti itu. Iya, taunya cuma mau hadapan sama orang, belum tahu bahwasanya itu ada dunia HR, ada dunia rekrutmen, ada dunia pelatihan, ada juga dunia organization development-nya, itu belum tahu lah. Di awal-awal tuh saya belum paham soal itu. Ternyata banyak ya Pak, karena orang taunya kalau ngedengar psikologi pasti kesehatan mental. Iya. Ini bagaimana caranya
kita bisa mengurangi kesehatan mental seperti itu. Tapi ternyata banyak ya Pak ya? Banyak. Bukan hanya kesehatan mental. Kalau psikologi sendiri itu aja ada, kalau yang sering sekarang itu ada klinis. Ya, yang sering dengar itu ada klinis, ya, baru anak, baru psikologi industri organisasi, pendidikan. Sekarang berkembang olahraga, eksperimen, baru forensik dan lain-lainnya. Banyak lah. Psikologi itu sebenarnya cukup banyak. Cukup banyak. Itu masuk ke dalam peminatan atau gimana? Dia sebenarnya kalau per hari ini psikologi itu masih umum. Ya, kalau profesi psikolognya itu masih umum. Dia di bawah naungan HIMSI, tapi udah ada udah ada kecil-kecilnya, ada psikologi industri organisasi, ada klinis, ada itu. Tapi spesialisnya itu masih psikolog saja untuk seluruhnya. Oke, dan saat ini Pak Ihsan ini fokusnya adalah konsultan SDM gitu ya. Tapi sebelum kita cerita nih Pak terkait dengan SDM-nya sendiri, udah berapa anggota sekarang kita Pak? Alhamdulillah istri baru 1. Ya, mau nambahkan? Tidak mungkin kan Pak ya? Jangan. Ya kan? Jangan ya, istri 1. Anak 2. Anak 2. Istri bekerja juga Pak? Bekerja sebagai? Dokter. Oh dokter, dokter umum? Bukan spesialis lah, dia dokter estetik, anti aging. Oh kecantikan berarti, dokter estetik. Jadi punya klinik juga. Punya klinik. Untuk anak paling besar umurnya berapa Pak? Sekarang masuk ke 14. 14. Yang kedua masuk ke 11. Ke 11. Oke. Dua-dua cewek atau dua-dua cowok? Satu cowok, satu cewek. Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Oh sepasang. Sepasang. Oke. Jadi waktu itu pada akhirnya memilih menjadi jurusan psikolog gitu. Ada nggak mungkin tanggapan dari orang tua atau karena orang tua dosen ya Pak? Jadi tahu ya untuk jurusan. Kamu jangan jurusan ini deh. Ini mau jadi apa gitu? Sempat nggak Pak? Sebenarnya karena psikolog itu kalau di Medan sendiri ya, kalau di Sumatera Utara sendiri sebenarnya Universitas Muhammadiyah UMA yang dulunya Medan Area. Nah, itu pertama kali yang negeri di luar dari Jawa itu adalah USU sebenarnya untuk yang negeri ya. Jadi saya tertarik itu awalnya pertama kali karena ya pertama pastinya karena memang saya suka berhadapan sama orang, itu yang pertama. Baru yang kedua karena saya melihat ini prospek kedepannya nih psikolog ini memang benar-benar ada cuannya lah ibaratnya. Kenapa? Karena memang terbukti per hari ini kesehatan mental itu untuk anak-anak zaman sekarang ini kesehatan mental itu sangat-sangat menjadi prioritas, terkhusus untuk di organisasi perusahaan. Makanya fokusnya itu sekarang ini proses rekrutmennya itu seleksinya ada tes yang tentang kesehatan mental. Oh ada? Ada. Itu seperti apa tesnya? Langsung berbincang atau kayak ada question? Mulai ada dari pertanyaan-pertanyaannya, ada juga yang dalam bentuknya tes psikologinya, ada juga dalam proses wawancaranya. Oke, dan kita bisa langsung menilai gitu ya? Menginterpretasikan lah, menggambarkan bahwasanya si calon karyawan ini tingkat kesehatan mentalnya pada tahap apa. Oh, berarti kita bisa menggambarkan, bisa mengetahui. Golongan untuknya tahapannya ada yang high, yang tinggi. Kalau yang tinggi biasanya udah nggak kita rekrut lagi tuh. Oh, bisa gitu ya, langsung bisa langsung. Karena dampaknya cukup besar ke perusahaan itu. Oke, pernah nggak Pak mungkin ngelihat calon gitu ya, calon pegawai yang mungkin kesehatan mentalnya itu sudah di atas rata-rata gitu. Nah, biasanya ketika mungkin perusahaan merekrut si calon ini, apa yang akan terjadi gitu? Kalau misalnya dari satu sisi ya, dia ada level staff mungkin ya, paling bawah, baru ada middle, ada yang di paling tertinggi, level manager. Nah, biasanya kalau kita mau lihat dari sisi di staffnya itu, kesehatan mental itu sangat-sangat penting dilihat. Nah, kalau misalnya dari awal saja dia sudah mulai terindikasi ada gambaran-gambaran stres yang cukup luar biasa, itu biasanya kita akan tidak kita lanjutkan dalam proses selanjutnya.
Oke, seperti itu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya, bukan Ya. hanya interview saja Ya. gitu ya Pak. Tapi tadi kan kita sempat cerita psikolog ini kan banyak ya Pak. Ada klinis, terus tadi ada yang perusahaan dan lain-lain. Kenapa memilih konsultan SDM? Karena awalnya cuan juga ya, sekali lagi karena cuan. Karena kita cowok, cuan itu kalau di psikologi industrialisasi itu jauh lebih banyak cuannya. Di satu sisi memang karena saya memang meminati untuk di dunia organisasi, di perusahaan. Di samping memang proses proses kita banyak berhadapan sama orang itu memang di industri organisasi. Karena kita berhadapan langsung rekrutmen gitu ya, wawancara sama orang gitu. Oke, berarti udah punya kantornya, sudah ada Sudah kantornya? ada kantor. Oh, di mana? Di Setiabudi. Oh, di Setiabudi. Jadi memang itu menawarkan jasa ya berarti ya? Ya, jasa rekrutmen, seleksi, pelatihan, sampai kita lihat untuk yang kesiapan pensiun pun juga kita sudah ada. Oh, kesiapan pensiun itu seperti apa, Pak? Jadi orang-orang yang udah 2 tahun atau 3 tahun lagi sebelum pensiun, biasanya mereka itu kan sudah mulai stres nih, menolak nih terhadap kategori mau pensiunnya. Jadi biasanya kita ada namanya proses pelatihan kesiapan mereka, mengontrol keuangan, bagaimana cara mereka nanti setelah pensiun itu harus usaha atau mereka menyiapkan dirinya secara fisik, secara kesehatan. Nah, itu tuh ada juga, berarti bukan hanya calon pegawai saja ya, yang ingin purna juga ada disediakan gitu ya Pak. Bagaimana caranya mengelola keuangan lebih tepatnya. Jadi intinya sebenarnya biro saya itu berurusan tentang manusia yang mulai dari mereka masuk di perusahaan sampai dia keluar dari perusahaan, kita ada prosesnya. Jadi apa aja ada gitu Apa ya, aja Pak? ada. Palu gada ya, apa lo mau gue ada gitu ya. Dan pada akhirnya di 2015 sudah fokus di konsultan SDM. Sebenarnya 2015 saya konsultan SDM juga, saya juga kerja. Oh, kerja di mana? Di swasta lah, perusahaan Instansi swasta. Sampai saat ini? Sampai saat ini ya juga, tapi lebih kepada kita part time aja. Jadi ada membantu beberapa perusahaan untuk organisasinya sampai di people-nya. Saya ngebantu mereka untuk proses itu. Oke, berarti masih aktif juga di Masih instansi swasta ya Masih. sampai saat ini. Ada lagi mungkin usaha-usaha lain, Pak, yang digeluti? Ya kopi lah, buka kopi. Oh, cafe shop juga. Ah. Oh, sudah berapa lama untuk cafe shop? Kurang lebih 2 tahunan lah. Oh, sudah 2 tahun. Memang pecinta kopi berarti Pak Isan? Pecinta kopi. Oke, itu di mana tempatnya Pak? Setiabudi juga. Jadi lantai 1-nya kafe, lantai 2-nya biro psikologi saya. Oke, berarti untuk pegawai di biro psikologi sudah berapa banyak untuk pegawai? Belum banyak lah, kurang lebih sekitar 3 aja. 3, karena masa banyak-banyak juga ya Pak Karena ya? kita banyak konsultan juga kan. Kalau misalnya ada project, biasanya kita panggil. Jadi banyak komunitas konsultannya psikologi yang kita iniin. Jadi kalau untuk karyawan tetapnya cuma 3, nggak banyak. Berarti biro psikologi ini adalah kita meng-hire orang, merekrut Ya, talent-talent terbaik Betul. untuk nanti akan dikirimkan ke perusahaan-perusahaan yang lagi open recruitment ya. seperti itu. Jadi dia ada fokus lah. Kalau biro saya itu ada rekrutmen, ada riset, ada pelatihan, dan juga ada proses yang namanya pengembangan. Nah, kalau yang tadi dibahas tuh rekrutmen. Jadi proses rekrutmen itu biasanya kita pihak ketiga, perusahaan itu ada meminta kita untuk membantu mereka di tes psikologinya. Jadi setelah mereka data administrasinya sudah lengkap, baru nanti setelah itu tes kesehatan, wawancara dari mereka, baru tes psikologi. Sebelum tes kesehatan biasanya tes psikologi dulu. Setelah tes psikologi ada hasil, mereka baru putuskan. Nah, di situ di tahapan itu pihak ketiga dari kita biro psikologinya itu ngebantu mereka. Itu dari proses rekrutmen. Ada juga proses rekrutmen yang baru saja kami lakukan di tahapan pertama, mass hiring di salah satu perusahaan yang di Simalungun di kawasan industri. Itu juga mass hiring, kita lakukan mass hiring, kita open recruitment, yang dilamar itu posisi yang diminta itu kurang lebih sekitar 200-an, tapi yang ngelamar kurang lebih sekitar 8.000-an orang. Nah, itu nanti kita seleksi satu persatu yang mendekati ke posisi-posisi masing-masing.
Nah itu kita cari orang-orangnya secara administrasi, baru nanti kita panggil tes psikologi. Oke. Ada tes psikologinya, ada tes CAT lah namanya ya. Ada nanti tes bahasa Inggrisnya. Ada beberapa tes, nanti hasilnya itu kita berikan, baru kita wawancara. Oke, berarti mereka sudah siap untuk langsung menerima karyawan Yes, saja. ya. Oh, Di seperti ujung itu. biasanya nanti wawancara tinggal wawancara sederhana aja, bahwasanya memang culture-nya, budaya atau gajinya sesuai atau enggak dari mereka. Oh gitu, jadi memang benar-benar jasa Ya. gimana kita mencari talent-talent terbaik gitu. Betul. Jadi si perusahaan itu tinggal menerima saja, oh ini udah siap jadi nih gitu, Ya. ini udah bisa jadi pegawai nih, jadi Ya. staff gitu. Oh Ya. seperti itu. Dan untuk saat ini Pak sudah berapa banyak lah dari tahun 2015 adanya biro psikologi ini, sudah berapa banyak perekrut atau pelamar? Oh banyak lah. Udah ada 10 ribuan. Wah lebih lah mungkin. Lebih. Kalau untuk pelamarnya sendiri udah ratusan ribu mungkin. Ratusan ribu. Kita punya database ya. Saya punya database kurang lebih ratusan ribu. Kalau untuk yang kita tahapannya ya mungkin di atas dari 10-an ribu lah 10-an ribu ya. prosesnya. Karena setiap tahun pasti banyak ya Iya, pelamar. pasti Dan banyak. itu banyak dari fresh graduate kah? Atau ada maksimal umur Nah, biasanya? kalau dulu kita masih batasi, tapi karena ada undang-undang kemarin kan usia kan sudah tidak tidak diharuskan lagi untuk dibatasi. Jadi kita mau tidak mau, bukan mau tidak mau, itu mengikuti dari regulasi yang sudah ada. Jadi melihat dari posisi masing-masing. Misalnya contoh posisi-posisi yang memang bisa untuk anak-anak yang untuk yang orang-orang yang di atas dari usia yang kita kontrol itu, ya boleh kita lakukan. Tapi ada juga beberapa yang memang ya kita harus memikirkan karena fisik mungkin yang digunakan, ya kita harus fair juga lah. Nggak mungkin juga kita rekrut anak yang di usia orang-orang yang sudah di usia 50-an tahun, kan nggak mungkin. Tapi Jadi tergantung masih ada posisi. pelamar yang mungkin usia di Ada, atas banyak. 40 tahun. Yang ini aja 8.000 kemarin tuh kurang lebih sekitar 400-500 orang di atas 50 Oh di atas 50 tahun? tahun. Ada yang udah pensiun malah. Oke. Ya kelebihan sekarang Indonesia ini ya terkhusus kita ini sebenarnya usia-usia yang di atas dari 55 tahun itu masih banyak yang masih sehat, masih produktif lah ibaratnya sebenarnya. Oke, nah pemirsa ternyata untuk batasan umur saat ini karena adanya regulasi dari pemerintah ini sudah tidak dibatasi lagi. Namun seperti apa proses open recruitment sebagai pegawai ataupun karyawan? Jangan kemana-mana, kita saksikan penampilan spesial dari Follow Bed. Nah tentu pemirsa balik lagi bersama kami di Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas. Kita masih bersama dengan konsultan SDM. Di season kali ini kita langsung mau tanya Pak, untuk bagaimana sih alur proses rekrutmen dari awal, dokumen-dokumen seperti apa yang harus dipersiapkan pelamar, hingga kalau misalnya sudah lulus untuk administrasi apa yang harus dipersiapkan selanjutnya Pak Ihsan? Oke baik, makasih Putri. Jadi nih orang-orang yang rekruter ya, yang pencari kerja, itu yang pertama kali yang harus kalian pahami posisi yang akan kalian lamar apa dulu. Oke, posisinya dulu. Posisinya dulu. Nah setiap posisi itu sudah punya spesifikasi yang diharapkan, yang diminta. Jadi misalnya ada 5 kategori yang dia minta. Coba pastikan dari 5 itu nggak usah semua, 3 minimum. 3 minimum itu harus kalian penuhi dulu. Kalau tidak 3, ya 4 jauh lebih baik. Kalau 2 biasanya itu ya tergantung nanti berapa pelamar yang ada. Jadi biasanya itu dari 5 yang diminta 3 itu kita punyalah. Nah setelah sudah tahu baru buat CV-nya. Nah ini kita terbalik biasanya. Orang itu buat CV dulu, baru ada lowongan kerja dia kirim. Iya. Malah sering saya pernah
temukan itu, dia nge-blast namanya, email itu nge-blast. Oke. CV itu di rekrutmen A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, dia kirim aja di satu email gitu. Nah itu kan terlihat sekali dia malas untuk merubah sedikit aja. Padahal membuat CV yang benar itu harus benar-benar disesuaikan dengan posisi yang dia lamar. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi AI ini kan sekarang sudah cukup luar biasa. Iya, Beberapa benar. perusahaan yang ternama sekarang udah pakai itu. Jadi dia ada kata-kata kunci. Ibaratnya kalau mau mencari front office, jadi orang-orangnya yang nantinya lolos itu secara administrasi CV-nya ya harus benar-benar pernah yang bertatap muka sama orang, pernah dia pernah dia jadi pewawancara atau apalah, jadi yang pernah di depan-depan orang gitu. Nah, kalau dia nanti di operasional sudah pasti akan dicari itu posisi-posisi orang-orang yang memang pernah kerja di lapangan gitu. Nah, Tapi jadi, untuk CV sendiri Pak harus CV ATS kah? Untuk saat ini? kalau per hari ini saya harus nyatakan iya sih. Untuk CV ATS. sebenarnya perusahaan middle up ya. Nah, kalau kita mau berhadapan middle down, sebenarnya masih hard copy pun masih Oke, banyak oke. gitu loh. Tapi kalau kita sekarang ini kan bisa segmentasi kita harusnya targetnya itu tinggi, dapatnya itu di middle gitu loh. Jangan nanti targetnya dari bawah, ya kan? Nantinya akan sulit untuk mencari. Oke. Itu aja sih. Oke, untuk administrasi seperti itu. Ya. Biasanya apa lagi Pak untuk administrasi CV? Terus ada apa lagi? Setelah kita sudah tahu administrasinya, ya udah dilihat dari CV-nya, baru kesesuaian antara yang kita buat dengan yang kita miliki. Nah, terkadang kita itu copy paste. Iya. Punya kawan, kita copy aja nih CV-nya. Kita copy, oh saya buat A, B, C, D. Ketika kita nanti wawancara, udah habis. Nah, jadi yakinkan pada diri kita sendiri bahwasanya kita itu punya kemampuan. Setiap orang itu pasti punya kemampuan pribadi. Isi aja, buat saja CV kita sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Nah, jangan copy paste. Jadi kita harus gali dulu diri kita, kemampuan kita apa. Kita punya kemampuan di A, ya kita buat gitu. Yang pastinya jangan juga sama dengan yang lain. Harus ada yang kita memang miliki sendiri. Walaupun kita misalnya satu jurusan yang sama, misalnya kita jurusan teknik industri, ya. Nah, kemampuan kita tuh Excel. Nah, satu yang Excel, satu yang spesifiknya itu harus ada. Harus kita dapatin ke diri kita dulu. Iya, menjadi pembeda dari yang lain, Yes. seperti itu. Nah, pemirsa, sebelum kita melanjutkan, kira-kira setelah apply dokumen ya, apalagi yang harus dipersiapkan? Sebelum itu kita akan melihat cuplikan kegiatan dari Pak Ihsan dan berikut cuplikannya. Oke, ini bironya ya, Iya. Pak. Oh, seperti itu. Apakah setiap hari ada rekrutmen? Ada, kita setiap hari itu mungkin ada 3-4 orang itu ada. Dan itu waktunya berbeda? Berbeda. Oke. Untuk biasanya paling banyak Pak di satu hari itu berapa pelamar yang datang? Kalau pelamar itu kalau di biro ya, kalau di biro itu tergantung dari undangan dari perusahaan yang kerja sama kita. Oke. Jadi kalau misalnya kalau ini kan karena mass hiring, nah kita buatnya itu langsung di salah satu universitas di PTKI nih, perusahaan di kampus PTKI kita buat. Jadi kita langsung tes online, ya. Jadi tesnya ini sekarang udah banyak yang enggak online lah, rata-rata kita udah tesnya tes online. Jadi hasilnya langsung dapat, langsung kita bisa informasikan kepada si kandidatnya. Oke. Dan itu banyak yang dari fresh graduate kah? Ini gabungan, karena gabungan. tergantung posisinya. Kalau misalnya posisinya yang di level middle itu biasanya sudah punya pengalaman. Ada juga yang mintanya misalnya di posisi administrasi itu anak fresh graduate. Jadi sebenarnya
banyaknya anak-anak sekarang itu takutnya, Pak, itu kenapa dibuat pengalamannya 1 tahun? Iya benar-benar. Nah, itu yang paling sering yang ditanyakan itu. Padahal sebenarnya itu yang tadi saya bilang kata kuncinya. Dari 5 yang diminta, mungkin kita tidak pengalaman, tapi kita punya kemampuan di A, di B, dan di C. Gitu. Ya udah, lamar aja. Karena bisa saja yang dipilih nanti salah satunya adalah kita. Proses administrasi ini adalah proses yang paling sulit untuk mereka itu tertarik melihat kita. Karena sekian banyak tadi ya, bayangin ya, kita lamar itu ada kurang lebih 200-an orang posisi yang akan kita rekrut. Yang melamar itu 8.000 orang. Itu 1 berbanding berapa itu? Iya benar-benar. Ya kan? Nah, jadi agar kita nih akan merasa mau, ini CV dia nih bagus nih, mau manggil dia nih. Nah itu harus benar-benar kita harus buat di CV-nya. Jadi ibaratnya itu adalah diri kita dulu nih yang kita berikan informasi agar mereka merasa tertarik untuk melakukan proses selanjutnya. Oke, seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita mau buat CV itu harus ada kata kunci. Kata kunci. Itu yang paling penting. Jadi gitu kata ya. kunci yang pertama kali itu ada di halaman pertama itu ya biasanya kan ada profilnya kita umum. Kita harus jelaskan situ kata-kata kuncinya. Jangan umum gitu. Saya punya kemampuan team building yang baik gitu. Nggak usah, spesifik aja. Saya pernah menjadi ketua kelompok ya, gitu yang mengelola kurang lebih sekian orang gitu, udah selesai. Jadi nggak usah bahasanya itu jangan terlalu general sekali. Iya benar. Spesifik aja yang memang diri kita. Karena kita mau buatnya ya biar dilihat keren nih Iya. gitu sama HRD gitu. Padahal, Rupanya itu malah salah. Malah Jadi saya langsung- pernah punya pengalaman yang cukup luar biasa nih pas wawancara ya gitu. Saya anaknya semangat loh Pak. Saya luar biasa loh, saya semangat gitu. Pas saya wawancarain sama dia, coba kasih contoh semangatnya seperti apa yang pernah kamu lakukan gitu. Ya semangat aja Pak. Gitu. Jadi dia tidak memberikan penjelasan secara detail semangat itu apa, definisi semangat menurut dia apa. Gitu. Jadi, iya Pak, saya buat skripsi, saya semangat tuh buat skripsi. Nah, padahal sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya, berapa tahun kamu menyelesaikan pembuatan skripsinya? Gitu. Wah, 2 tahun Pak, karena 1 tahun saya capek kali nunggu dosen saya gitu. Kenapa? Apa alasannya gitu? Jadi tidak linear terhadap penjelasan dia semangat terhadap penyelesaian skripsinya. Iya benar. Dengan 2 tahun itu kan sebenarnya rata-rata orang yang menyelesaikan itu ya paling maksimum 1 tahun lah. Gitu loh. Nah kalau sampai jadi 2 tahun apa alasan konkretnya? Berarti sebenarnya dia nggak semangat ya Pak ya? Sebenarnya dia tidak memberikan gambaran bahwasannya itu dia menyelesaikan skripsi itu dengan semangat menggebu-gebu. Nah itu aja, itu 2 hal yang makanya terkadang pewawancara itu dianggap wah banyak kali pertanyaan-pertanyaan menjebak. Padahal sebenarnya itu nggak menjebak, sangat-sangat sederhana gitu loh. Kesini naik apa, jam berapa kamu kesini, dari mana, rumah kamu di mana gitu. Itu hal-hal yang sederhana, itu pertanyaan pembuka sebenarnya. Tapi sebenarnya mungkin karena sudah ketakutan ya Pak ya, sudah grogi tadi, jadi pertanyaan yang logis pun kita ngerasa nggak logis ini. Nggak logis ini, apa ini ditanyanya gitu. Nah, padahal sebenarnya kita sebelum tes, ya persiapkanlah diri kita ya minimum 15 menit sebelumnya kita sudah datang. Persiapin lingkungan sekitarnya aja, biar tahu oh ini nanti nanti kita ruangan A, B, C, D kita udah tahu. Nah itu aja yang harusnya kita persiapan diri dulu aja. Oke, jadi memang setelah sudah dikatakan lulus nih Pak untuk dokumennya, berarti kita mempersiapkan untuk tahapan interview dulu atau ada ujian-ujian lain? Biasanya ujian dulu. Oh ujian dulu, ujian itu meliputi apa biasanya Pak? Ada tes psikologi, ada tes umum lah ya. Tes spesifik dia untuk di posisinya gitu. Ya umum pun juga banyak juga yang gagal di sini. Oh gitu. Jadi setelah dokumen tadi kita ujian dan itu Ya. juga menunggu apakah dia lulus atau tidak gitu ya. Iya.
Itu tahapan-tahapan biasanya dalam proses seleksi lah ya. Oke, dan Jadi yang ada terakhir- juga yang satu hari itu dia tes, dia wawancara, dia dia diwawancari user, diwawancari HR, itu tergantung perusahaan masing-masing lah. Oke. Tapi kalau biasanya kalau perusahaan swasta yang punya nama ya, kalau saya nggak bahas di negerinya, kalau swasta itu tahapan-tahapannya cukup panjang, kurang lebih sekitar 3 atau sampai 4 kali itu dalam proses dia tahapan seleksinya. Itu wawancara Dari berulang wawancara kali. user, wawancara HRD, kalau di level manager itu nanti wawancara di level paling atas. Nah, baru nanti ada tesnya. Kalau tesnya di level manager bukan tes psikologi lagi, namanya assessment center. Oke. Jadi pola-pola tes itu beda-beda. Beda-beda tergantung posisi yang mereka Posisi. lamar. Oke, untuk interview sendiri nih Pak, untuk interview apa yang harus kita persiapkan gitu? Apakah kita harus mengetahui dulu profil dari sebuah perusahaan yang mau kita lamar atau apa lagi kira-kira Pak untuk interview? Ya, secara umum sih sebenarnya profil kita harus tahu dulu lah ya. Perusahaan ini perusahaan apa, core bisnisnya apa. Nah, ketika kita mau wawancara, biasanya untuk anak-anak fresh graduate itu masuk ke ruangan tes itu udah detak jantungnya itu udah Ya, luar stabil ya, biasa, Pak. Iya. stabil, ya kan, udah cemas dulu, waduh apa yang ditanyakan, waduh bagaimana persiapan. Nah itu yang akhirnya mereka tuh menjawabnya yang ditanya A, yang dijawabnya Dijawab J, B, iya benar. gitu. Ya. Jadi terlalu tidak sinkron. Nah biasanya itu karena apa? Kecemasannya. Nah biasanya itu selalu saya kalau nyatakan kalian sebelum wawancara tarik aja dulu nafas 3 kali. Ya simpel sih, ini bahasa-bahasa sederhana. Karena apa? Detak jantung kencang. Nah oksigen dia pasti banyak mau menghirup, ya kan. Mau nggak mau tarik aja panjang supaya oksigennya banyak ke ini. Minimum dia menstabilkan detak jantungnya dulu, ya kan. Agar apa? Agar dia bisa terkonsentrasi ke tahapan selanjutnya. Sederhana, gitu. Tapi itu bisa membuat dia terkonsentrasi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, seperti itu. Jadi memang yang harus dipersiapkan pertama kali adalah mental. Mental ya, aja. Oke, kita nanti setelah ini pemirsa akan ngebahas bagaimana mental mungkin anak-anak muda sekarang untuk Anda mungkin pemirsa yang ingin melamar sebagai pegawai di sebuah perusahaan. Jangan kemana-mana, kita saksikan penampilan spesial dari Follow Band. Tentu pemirsa kita masih bersama dengan Bapak Ihsan Rahmat MPC psikolog ya, sudah memberikan tips and trik untuk kita semua, untuk Anda pemirsa yang ingin melamar pekerjaan kira-kira apa yang harus dipersiapkan. Nah di segmen terakhir ini kita mungkin mau melihat pandangan dari seorang psikolog atau konsultan SDM mungkin terkait kesehatan mental. Gimana Bapak melihat, kan Bapak udah ketemu kita katakan 10.000 pelamar baik dari Gen Z, Gen milenial, bahkan di atas umur 40 tahun gitu. Bagaimana Pak melihat kesehatan mental anak-anak sekarang lah kita katakan? Ya kalau bisa dikatakan saat ini gimana ya, anak-anaknya itu lebih mudah menyerah Sekarang tipenya. ya. Jadi kalau kita lihat dari CV saja itu dulu saya ngerekrut orang itu punya standar. Kalau misalnya di level supervisor dia jangan keluar di salah satu perusahaan itu menjadi 3 tahun, 4 tahun. Hari ini saya nggak banyak bisa mendapatkan hal itu. Setahun, 1,5 tahun, ya kan, 2 tahun itu udah hebat sekali. Itu anak-anak sekarang ya. Nah, kenapa? Karena mereka pada saat ini tuh pengen perusahaan yang memang kenyamanan. Ya, kenyamanan, baru bisa dapat bimbingan, baru bisa diarahkan posisinya begitu. Di samping kalau hari ini dia punya atasan yang anak baby boomers atau mungkin ya yang usia-usianya udah di atas gitu, wah itu pasti gapnya pasti luar biasa dan itu banyak sering keluar. Jadi kalau ditanya pada saat ini anak-anak kesehatan, anak-anak milenial atau anak-anak Gen Z ini hari ini, ya itunya sih yang paling lemah lah kalau dalam kategorinya.
Tapi ada sisi positifnya, itu sisi negatif kan. Oke. Sisi positifnya itu mereka kreatif. Yes. Mereka kreatif gitu. Jadi ide-ide mereka tuh kadang-kadang di luar akal sehat kita. Di luar akal, benar sih apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mungkin mereka lebih banyak melihat dari inilah ya, informasinya mungkin lebih cepat tuh di merekanya gitu. Dan baik media sosial maupun media online itu dia mereka dapat langsung. Jadi dua hal ini apalah ya yang untuk hari ini tuh sama anak-anak Gen Z. Jadi kalau kendalanya itu kalau anak Gen Z sekarang itu mudah cepat healing lah, ibaratnya kalau mau udah stres healing gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus dipahami ya. Itu memang anak-anak saat ini begitu tipe. Jadi makanya fenomenanya per hari ini, karena saya fokus sebenarnya proses rekrutmen hari ini kan manufaktur dan turunannya ya, kelapa sawit dan turunannya. Kendala terbesar mungkin saya prediksi ini sebenarnya, ini prediksi Mas ya pribadi, akan terkendala ini nanti anak-anak yang Gen Z itu untuk bisa masuk di manufaktur. Kenapa? Karena memang mereka itu lebih suka itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak terikat waktu. Oh iya benar. Jadi kapan dia mau kerja gitu. Tuh. Di satu sisi ada nilai plusnya. Waktu mereka itu mulai 24 jam itu bisa malam kerjainnya, bisa pagi kerjanya. Dan itu yang mengakibatkan mereka itu stres itu begitu sih sebenarnya. Jadi waktunya itu tidak terkontrol lagi. Jadi kadang nanti ke kopi lah akhirnya. Jadi pindahnya ke kopi atau kemana gitulah. Makanya berjamur kopi-kopi di ya terkhusus Sumatera Utara kan berjamur. Benar. Karena mungkin mereka kurang bisa beradaptasi dengan office hour ya Pak ya. Jadi mereka mainnya lebih main mood gitu. Ya. Oh kalau aku nggak mood ya udah, aku nggak mau ngerjain gitu. Nggak mood main games dia. Iya. Itu ya udah pergi aja dia gitu. Tapi balik lagi positifnya mereka lebih kreatif. Ya. Lebih kreatif karena memang kadang Pak HP itu 24 jam itu kita pegang gitu ya. Jadi dapat inspirasi dari media sosial seperti itu. Nah, Bapak selaku seorang psikolog juga konsultan SDM, biasanya kan Pak orang psikolog ini bisa ngebaca raut wajah nih. Gitu ya. Kalau misalnya ada artinya gitu Pak. Kalau misalnya dia bohong kadang pupil matanya membesar gitu. Saya juga sering-sering baca-baca gitu Pak. Apakah itu juga menjadi penilaian ketika interview? Nah, kalau di interview itu sebenarnya antara wawancara dengan observasi itu persentasi yang biasanya saya nilai itu linearitas antara wawancara antara dia cara bicaranya dengan bahasa tubuh. Simpel aja. Saya orang yang terbuka sih Pak. Nah, udah beda gitu. Ya kan? benar. Saya orang yang nggak cemas loh Pak. Gitu. Jadi terlihat langsung gitu. Itu dua hal yang berbeda antara dia menyatakan dia itu orangnya terbuka dengan cemas, di bahasa tubuhnya itu berkata berbeda. Nah jadi kalau dia linear misalnya saya orangnya terbuka loh Pak, nah, gitu kan enak dia. Nah itu hal seperti itu sebenarnya dalam proses wawancara itu banyak sekali dinilai. Terkhusus kalau yang mewawancarai orang-orang yang memang kuat di wawancara dan observasi. Ya spesifiknya anak psikolog lah ya, anak psikologi. Jadi mereka akan lihat itu tuh. Wah ini pastinya ini ada bohongnya. Kalau kelopak mata itu nggak bisa kita lihat langsung. Tapi biasanya itu gerakan-gerakan tangan atau gerakan-gerakan kerutan dahi itu bernapas. Kenapa? Kalau kelopak mata ini kan dia bisa kalau dia pakai kacamata udah terbias kita. Ya, kalau dia dengan kerutan, dengan dia antusias dia mau itu terlihat kok. Cara menjawabnya juga bisa terlihat seperti itu ya Pak. Nah kita sudah ngebahas nih pemirsa bagaimana tips and trick untuk Anda yang ingin menjadi calon pegawai ya, apa yang harus dipersiapkan, dokumen-dokumen seperti apa yang harus Anda persiapkan. Nah Pak, kita kan judulnya adalah kiat menjadi seorang konsultan SDM. Apa tips and triknya untuk mengikuti jejak Pak Ihsan? Apa yang harus kita lakukan Pak tahap-tahapannya? Apakah harus punya pengalaman 10 tahun atau seperti apa Pak? Enggak sih sebenarnya simpel aja, sering ketemu sama orang itu dulu, baru kekuatan wawancara dan observasi coba mulai aja. Kenapa? Karena wawancara dan observasi ini terus akan kita asah
Jadi kita akan tahu nih orang-orang yang bisa oh dia bisa mengkamuflasekan sesuatu gitu. Oke. Nah itu bisa kita artikan, oh ini dia nanti ini begini, interpretasinya begitu. Jadi tidak mesti harus lama, yang penting wawancara, sering ketemu sama orang, observasi, udah. Apakah ada pelatihan-pelatihan ketika kita ingin menjadi seorang konsultan SDM? Kalau di BNSP, ibaratnya kalau di pelatihan yang resmi bersertifikat tuh banyak. Kalau untuk yang umum juga banyak. Tinggal tergantung kita mau arahnya kemana aja. SDM ini cukup banyak soalnya. Konsultan SDM itu cukup banyak. Jadi tidak rekrutmen saja, ada pelatihan, ada juga nanti yang dalam sisi payrollnya. Banyak lah sebenarnya. Oke, nah mungkin di segmen terakhir ini Pak, sebelum kita closing, apa sih pesan dan mungkin harapan Bapak ya terhadap mungkin masyarakat ataupun generasi-generasi kita saat ini yang mungkin masih mau kerja itu enaknya aja dan kerja itu ngikutin moodnya, itu apa pesan dan harapannya Pak? Silakan. Ya sebenarnya kalau saya meminta ya para masyarakat saat ini ya kalau memang belum dapat kerja ya cari kerja gitu. Terus aja cari kerja. Saya punya pengalaman dulu itu satu hari, kalau sekarang enaknya pakai email ya. Kalau saya dulu pakai kantor pos, PO Box gitu. Itu setiap hari saya kirim lamaran tuh kurang lebih sekitar 15 sampai 20. Apalagi Sabtu dan Minggu. Nah, jadi terus aja ya ibaratnya kita kirim aja terus lamarannya gitu. Itu kalau yang belum dapat. Yang sudah dapat per hari ini lebih sulit sekarang cari kerja, jadi jangan cepat untuk melepasnya. Ya, kalau belum dapat sesuatu hal yang baru. Kenapa? Karena penyesalan akan datangnya belakangan. Sudah resign tapi nggak ada dapat pekerjaan, itu jauh lebih suntuk daripada kita kerja tapi dengan beban yang ada. Baru yang ketiga bagi orang-orang yang memang ingin cari loncatan baru lagi ke tempat yang lain. Pastikan memang kalian itu memberikan nilai masuknya baik di perusahaan, keluarnya juga positif, baik juga. Kenapa? Karena kan kita walaupun itu tidak ada undang-undang yang berlaku, tapi kode etiknya buat gitu. 1 bulan kita resign, keluar untuk perusahaan yang baru, ya 1 bulan kita minta. Jangan hari ini Pak saya resign, besoknya udah keluar. Nah itu kan sebenarnya mana tahu nih sewaktu-waktu nanti di kemudian hari bisa saja atasan kamu menjadi atasan kamu di perusahaan yang baru tadi. Nah itu kita nggak tahu, dan itu cukup banyak sekali orang-orang per hari ini tuh wah udah saya nggak mau kerja lagi, ya udah keluar aja langsung gitu. Padahal sebenarnya itu secara kode etik dan juga ada namanya kalau di kita di SDM tuh ada nge-blacklist beberapa orang yang dengan cara begitu. Padahal kita menerima kok. Mereka mau keluar ya silakan, itu hak. Tapi kewajibannya coba selesaikan sampai tuntas dan take over pekerjaan itu smooth ke orang berarti lain. Balik-balik bagaimana kita menjaga track recordnya ya Pak ya. Karena kita nggak tahu di perusahaan ini akan ketemu lagi mungkin di perusahaan selanjutnya gitu ya. Jadi pemirsa memang kalau ngomongin tentang pekerjaan, siapa sih pekerjaan apa sih yang nggak stres gitu ya. Tapi akan lebih stres lagi kalau kamu udah resign nggak dapat pekerjaan gitu. Terima kasih Pak Ihsan sudah hadir di Ngopi, tentunya sudah memberikan kita kiat-kiat menjadi pelamar yang baik dan juga bagaimana Anda ingin menjadi konsultan SDM. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Ngopi. Jangan lupa saksikan Ngopi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Putri Zain pamit undur diri dan sampai jumpa. Pernah pudar termakan usia, selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya membangun budaya baru
berbeda.